peristiwa 10 November 1945 yang dikenal dengan Hari Pahlawan merupakan suatu peristiwa heroik segenap bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam peristiwa ini terdapat tokoh yang terkenal yaitu Sutomo atau yang biasa dikenal dengan nama Bung Tomo, lahir di Surabaya 3 Oktober 1920. Bung Tomo berhasil menyampaikan berita lewat media. Ia juga terjun langsung mengajak rakyat Surabaya untuk mengusir seluruh penjajah. Aksi perlawanan dan pidato heroiknya ini pada 10 November 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Malabi tewas terpanggang di dalam mobil yang ditumpanginya, diduga akibat terkena lemparan granat saat melintas di depan gedung Internatio. Komandan Angkatan Perang Inggris di Indonesia, Jenderal Christison, menyebutkan tewasnya Malabi sebagai suatu pembunuhan yang kejam. Dia menyatakan akan menuntut balas terhadap rakyat Indonesia dan Surabaya khususnya. Pucuk pimpinan dari Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, disingkat BPRI, yaitu Bung Tomo, mengatakan rakyat Indonesia tidak takut dengan ancaman Christison yang akan menuntut balas. Dia juga melihat di balik pernyataan Christison yang ingin menurunkan kekuatan militernya secara penuh terdapat suatu muslihat yang licik. Bung Tomo teringat perang Jepang melawan Cina tahun 1931. Ketika itu, Jepang ingin menguasai Manchuria yang mengakibatkan Ofisir Nippon Nakamura tewas. Tak terima serdadunya tewas, Jepang mengancam akan menuntut balas. Lalu dari berbagai penjuru, tentara Nippon menyerang dan mencaplok seluruh wilayah Manchuria. Satu serdadu Nippon tewas, namun seluruh wilayah Manchuria dapat dikuasai oleh Jepang. Dengan tewasnya Malabi, Bung Tomo khawatir pihak Belanda memakai Inggris untuk mencaplok kawasan Surabaya, seperti saat Jepang menguasai Manchuria dalam perang melawan Cina. Kekhawatiran itu pun benar terbukti. Pihak Belanda melalui Inggris mengultimatum pemerintah Indonesia untuk menyerahkan diri dengan meletakkan senjata dan mengangkat tangan setinggi-tingginya. Komandan Angkatan Perang Inggris di Jawa Timur, Mayor Jenderal Marsek, meminta seluruh pimpinan Indonesia, pemuda, polisi, dan kepala radio Surabaya menyerahkan diri ke Jalan Batavia pada 9 November 1945. Penghinaan itu kontan membuat dada para pejuang kemerdekaan terbakar. Dengan cepat BPRI memberikan pelatihan kilat perang gerilya, terutama tentang tata cara penggunaan senjata hasil rampasan pasukan Nippon. Setelah mendapatkan pelatihan yang cukup, mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan pasukan berani mati. Di antara kelompok perjuangan itu bukan hanya rakyat dari Surabaya, tetapi juga pejuang dari Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Bali, para kiai dan alim ulama dari berbagai pulau Jawa, anak-anak, pemuda, pemudi, dan orang tua, semua terjun ke medan perang. Di tengah situasi genting itu, Gubernur Jawa Timur Suryo berpidato di corong radio, meminta rakyat untuk bersabar dan menunggu keputusan dari pemerintah pusat di Jakarta. Pemerintah pusat menyerahkan keputusan yang akan diambil kepada pemerintah daerah dan rakyat. Akhirnya, Gubernur Suryo kembali berpidato dan meminta rakyat mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkan itu. Hingga pada 10 November 1945 pagi, rakyat yang siap angkat senjata pun masih menunggu. Hingga akhirnya tersiar kabar, sekitar pukul 9 pagi, seorang pemuda melaporkan terjadi adanya penembakan oleh pasukan Inggris. Peristiwa yang ditunggu-tunggu pun tiba. Masing-masing pasukan pemuda dikerahkan ke pos dan pangkalan yang dibagi masing-masing dan menjadi tanggung jawabnya. Pertempuran hebat pun terjadi, segenap rakyat berjuang bersama. Tidak ada perbedaan paham, golongan, tingkatan maupun agama. Ketika satu Indonesia terancam, maka satu bangsa Indonesia akan siap membelanya. Inilah hakikat dari peristiwa bersejarah itu, di mana semua rakyat menjadi satu dan melupakan semuanya kecuali Republik Indonesia. Akhirnya seluruh pasukan berani mati tersebut berhasil mengusir tentara Inggris dari Indonesia.
Dengan peristiwa ini, Indonesia dapat berdiri sendiri sebagai pemerintahan dan bebas dari campur tangan penjajah. Pertempuran ini disebut sebagai pertempuran terbesar sepanjang sejarah revolusi nasional dan diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia.